Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, kita mencoba mengangkat materi perkuliahan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah undang-undang atau perda itu, di mana saja partisipasi masyarakat itu bisa dilibatkan dalam pembentukan sebuah perundang-undangan atau sebuah peraturan daerah. Ada satu hal kesepakatan. Pemerintah yang baik, good government, adalah pemerintah yang melibatkan masyarakatnya dalam sebuah pembentukan perundang-undangan. Melibatkan itu berarti kan dalam artian ikut berpartisipasi. Dan ini sesuai juga dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan sebuah perundang-undangan terdapat di pasal 96. Di pasal 96 itu menyatakan bahwasanya masyarakat berhak, ya, masyarakat itu berhak memberikan masukan secara tertulis atau secara lisan dalam penyusunan sebuah perundang-undangan. Kalau ada kalimat berhak, berarti berkewajiban pemerintah untuk menerima atau menampung masukan dari masyarakat. Karena di pasal 96 itu menyatakan masyarakat itu berhak memberikan masukan dalam bentuk tertulis ataupun secara lisan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, kalau masyarakat berhak berarti pemerintah berkewajiban harus menampung, harus mendengar partisipasi masyarakat dalam sebuah pembentukan perundang-undangan. Kalau kita melihat rangkaian dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan itu, sebenarnya pembentukan perundang-undangan ini tidak lagi bersifat top down dia, ya, tapi dia sudah bersifat bottom up. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang berangkat dari bawah, dari kebutuhan masyarakat, dari partisipasi masyarakat. Itu makna dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu yang kita lihat. Kenapa? Karena kalau kita bicara undang-undang atau aturan, ini adalah menyangkut tentang kehidupan masyarakat, menyangkut mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mengatur kehidupan masyarakat dalam berpartisipasi, dalam bekerja sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, baik berbentuk dengan sesama masyarakat dan sesama antara masyarakat dengan negara. Jadi bentuk partisipasi masyarakat itu seperti apa? Bentuk partisipasi masyarakat, tentunya masyarakat di sini adalah masyarakat yang punya keahlian tertentu atau yang diwakili oleh sekelompok organisasi masyarakat yang sifatnya independen. Ya. Tetapi partisipasi masyarakat dalam bentuk tulisan itu setiap orang berhak untuk bisa mengajukan. Nah, partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah perundang-undangan itu, seperti kita ketahui, tahapan pembentukan perundang-undangan itu dimulai dari perencanaan, penyusunan atau pembahasan, setelah itu adalah pengesahan. Di mana partisipasi masyarakat itu bisa dilibatkan? Nah, kalau kita berbicara tentang tahapan-tahapan penyusunan sebuah perundang-undangan tadi sampai jadi sakamnya sebuah undang-undang, itu adalah bicara perencanaan. Ya. Perencanaan sebuah perundang-undang itu bisa berasal dari pemerintah, bisa juga berasal dari inisiatif DPR. Nah, pemerintah yang baik atau DPR yang baik, sebelum mereka merencanakan sebuah undang-undang, partisipasi masyarakat di situ bisa dilibatkan. Dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk seperti misalnya lokakarya, seminar, dan lain sebagainya. Di seminar dan lokakarya itu, pemerintah bisa mengundang masyarakat yang mempunyai ahli di bidang yang akan disahkan di bentuk sebuah undang-undang itu untuk minta masukan. Ya, di seminar itu, di lokakarya itu minta masukan, mencoba untuk melemparkan sejauh mana partisipasi masyarakat untuk bisa menyampaikan dan sebagainya. Jadi dalam perencanaan itu, partisipasi masyarakat itu sudah bisa gitu loh. Dengan mengajak mereka dalam hal bentuk seminar, mengadakan lokakarya, menyampaikan, meminta masukan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan sebenarnya.
Nah, setelah di perencanaan ini didapat maunya rencana undang-undang ini seperti apa ke depan, dan dapat masukan dari kelompok masyarakat, dari organisasi masyarakat atau dari masyarakat yang punya ahlinya di situ, ya tentunya ini nanti sudah menjadi sebuah draft, sebuah rancangan dia. Sehingga pemerintah sudah bisa menangkap dan memahami undang-undang ini mau diarahkan kemana, sesuai dengan pendapat dan saran partisipasi masyarakat tadi. Itu dia. Organisasi masyarakat di sini tentu adalah organisasi masyarakat yang mewakili dalam sebuah rencana bentuk undang-undang yang akan dibentuk, yang sifatnya itu langsung berhubungan dengan organisasi masyarakat dengan sebuah rancangan undang-undang tersebut. Setelah perencanaan dalam hal penyusunan juga partisipasi masyarakat itu juga dibutuhkan. Kalaulah selama ini kita melihat ada masyarakat demo di jalan-jalan di saat mereka menentang penyusunan sebuah undang-undang, itu juga bentuk sebuah partisipasi. Jangan kita beranggapan orang demo itu adalah melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya. Tidak. Selagi dia masih dalam prosedur melakukan demo itu juga bagian partisipasi. Ingat kawan-kawan sekalian, masyarakat demo, organisasi masyarakat demo menentang sebuah isi undang-undang di dalam pembahasan, itu adalah itu juga berbentuk dalam hal partisipasi. Kenapa mereka demo? Kenapa mereka ini? Ya mungkin saja ya di saat pembahasan sampai di tahap penyusunan atau pembahasan, peran masyarakat di situ tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi demo itu adalah jalan satu-satunya mereka untuk menyuarakan. Walaupun masih ada tahap-tahap lain yang bisa dilakukan. Seperti apa misalnya? Mengirim surat, meminta audiensi kepada DPR dan kepada pemerintah, meminta melibatkan supaya diikutsertakan dalam pembahasan. Tetapi ini mungkin tidak dilakukan atau tidak didengar oleh pemerintah dan DPR. Akhirnya masyarakat demo. Demo itu adalah bagian bentuk partisipasi masyarakat dalam membentuk sebuah peraturan undang-undang. Jadi dalam hal pembahasan, partisipasi masyarakat juga bisa dilibatkan. Misalnya seperti apa? Mengajak mereka dalam rapat kerja, meminta masukan mereka dalam rapat kerja. Ya tentunya kembali lagi di sini adalah masyarakat yang memang mempunyai skill keahlian dalam hal itu, ya, yang sifatnya independen, atau organisasi masyarakat yang mewakili masyarakat, ya, dalam hal sebuah rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Misalnya rancangan undang-undang yang akan dibentuk itu adalah masalah rancangan undang-undang tenaga kerja misalnya. Tentu organisasi masyarakat yang dilibatkan dalam pembahasan itu adalah ya seperti organisasi masyarakat yang seperti buruh, organisasi masyarakat kerjaan, itu yang dilibatkan. Yang sifatnya tentu organisasi ini harus independen. Nah, ini akan menciptakan sebuah undang-undang yang baik. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sebenarnya kalau kita mau jujur, undang-undang yang baik itu adalah undang-undang yang betul-betul berasal dari partisipasi masyarakat, usulan masyarakat. Kalau itu sebuah undang-undang yang bisa diciptakan, ya, yang berdasarkan dari bottom up tadi, yang berasal dari bawah, saya yakini undang-undang itu akan dijalankan sepenuhnya oleh masyarakat. Ya, jadi kadang-kadang arogansi ini yang sama ini selalu dipertontonkan oleh pemerintah dan DPR. Bahwa saya beranggapan undang-undang ini betul, undang-undang ini ada kewenangan mereka. Tapi ingat, kewenangan pemerintah dan DPR dalam bentuk undang-undang itu berdampak kepada masyarakat. Apalagi sebuah undang-undang yang sifatnya itu adalah sangat luar biasa. Ya, setiap undang-undang yang sifatnya sangat luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara, maka sebaiknya pemerintah dan DPR itu melibatkan masyarakat dari hal perencanaan pertama undang-undang itu dibentuk. Kalau tidak, pasti akan timbul perlawanan dari masyarakat dalam menentang sebuah rancangan undang-undang yang akan diterapkan. Jadi sebagaimanapun juga partisipasi masyarakat itu sangat luar biasa. Karena Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan itu adalah hak masyarakat untuk memberi masukan dan partisipasi. Kalau sudah hak berarti di situ masyarakat tidak boleh dilarang. Ya, tidak boleh dilarang dalam menyampaikan aspirasi mereka. Aspirasi itu bisa saja dalam bentuk media cetak, media elektronik. Ya, di saat masyarakat
mungkin memberikan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan ini, ya pemerintah dan DPR bisa mengambil itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam hal penyusunan sebuah perundang-undangan. Jadi sekali lagi ya, walaupun secara jujur kita akui mengapa di negara kita ini setiap ada undang-undang yang langsung berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat selalu ditentang oleh masyarakatnya sendiri. Karena itu tadi, karena masyarakat tidak pernah dibawa dari awal, dari perencanaan, dari pembahasan sampai sebuah penyusunan, masyarakat tidak dilibatkan sehingga timbul gejolak di masyarakat. Karena bagaimanapun juga sebuah perundang-undang dampak aplikasinya tentu kepada masyarakat. Masyarakat yang menjalani, masyarakat menghadapi risiko, tetapi di suatu sisi mereka tidak dilibatkan sehingga akan timbul gejolak-gejolak seperti itu. Makanya bagi kawan-kawan sekalian, ya kadang-kadang inilah bentuk hal-hal yang terjadi selama ini di bangsa kita. Makanya pemerintah yang baik dalam menyusun sebuah peraturan perundang-undang adalah pemerintah yang melibatkan serta masyarakatnya dari hal pertama kali dalam hal perencanaan, sudah melibatkan partisipasi masyarakat dalam akan membentuk sebuah peraturan perundang-undang. Jadi demikian, sekali lagi pada mahasiswa semua, partisipasi masyarakat itu adalah diberi hak oleh undang-undang untuk berikut serta, sehingga tidak salah kalau akhirnya banyak masyarakat kita yang melakukan demo di saat mereka tidak pernah dilibatkan dalam hal itu. Dan ingat, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang mengikut sertakan masyarakat dalam penyusunan sebuah undang-undang tersebut. Demikian dapat saya sampaikan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.